Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barik Abra Ramadan dengan NRP 3122521021 dari Prodi D3 Teknik Informatika PSTK Lamongan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Docker dan Kubernetes. Kontennya Docker dan Kubernetes yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, Docker. Docker adalah platform open source yang memungkinkan kita untuk membuat, mengemas, dan menjalankan aplikasi dalam lingkungan yang terisolisasi yang disebut dengan kontainer. Dengan Docker, kita dapat menghindari masalah yang mungkin timbul karena perbedaan lingkungan antara mesin, pengembangan, uji, dan produksi. Docker memungkinkan kita untuk mengemas aplikasi beserta semua dependensi ke dalam kontainer yang dapat berjalan di berbagai sistem operasi dan infrastruktur. Manfaat dari Docker. Yang pertama, isolasi aplikasi. Docker memberikan isolasi yang kuat antara aplikasi yang berjalan dalam kontainer. Setiap aplikasi berjalan dalam lingkungan terisolasi sehingga tidak ada interferensi antara aplikasi yang berbeda. Yang kedua, replikasi lingkungan. Dalam Docker, semua dependensi, aplikasi, dan konfigurasi didefinisikan dalam Dockerfile atau melalui Docker Compose. Yang ketiga, skalabilitas. Docker memungkinkan kita untuk dengan mudah mengelola skalabilitas aplikasi. Kita dapat menyalin kontainer, mendistribusikan ke berbagai mesin. Yang keempat, efisiensi sumber daya. Dalam Docker, kontainer berbagi kernel sistem operasi. Hal ini memungkinkan aplikasi untuk berjalan dalam lingkungan yang ringan. Selanjutnya, arsitektur Docker. Yang pertama ada Docker Engine. Docker Engine ini inti dari platform Docker. Komponen yang bertanggung jawab mengelola kontainer. Docker Engine terdiri dari dua komponen, yaitu Docker Daemon dan Docker Client. Docker Daemon ini Docker yang berjalan di latar belakang dan bertanggung jawab membuat dan menjalankan kontainer. Untuk Docker Client, Docker yang ditampilkan untuk pengguna. Yang kedua ada Docker Image. Docker Image adalah template yang berisi instruksi untuk membuat kontainer. Gambar. Yang ketiga, Docker Container. Docker Container adalah instansi yang berjalan dari Docker Image. Setiap kontainer berjalan secara terisolasi dan memiliki lingkungan yang independen. Slide selanjutnya adalah cara kerja dari Docker. Yang pertama, membuat Dockerfile. Yang kedua, membangun image. Yang ketiga, menjalankan kontainer. Selanjutnya adalah Kubernetes. Kubernetes adalah platform orkestrasi kontainer yang memungkinkan kita untuk mengelola dan mengatur aplikasi yang berjalan dalam kontainer. Kubernetes membantu kita dalam mengelola sumber daya, mengatur scaling, melakukan manajemen jaringan, serta menjaga ketersediaan dan keandalan aplikasi yang berjalan dalam lingkungan yang terdistribusi. Selanjutnya, fungsi dari Kubernetes. Yang pertama, orkestrasi. Mekanisme yang efisien untuk mengelola dan mengatur aplikasi kontainer. Yang kedua, manajemen sumber daya, membantu dalam manajemen sumber daya aplikasi. Yang ketiga, penjadwalan, menyediakan sistem penjadwalan yang cerdas,
Yang keempat, monitoring dan logging, menyediakan integrasi dengan alat-alat monitoring dan logging yang populer. Selanjutnya, arsitektur Kubernetes. Yang pertama ada masternode. Masternode ini merupakan pusat dari arsitektur Kubernetes. Komponen utama dalam masternode ini ada 4, yaitu Kubernetes API Server, etcd, Kubernetes Controller Manager, dan Kubernetes Scheduler. Yang kedua ada worker node. Worker node adalah mesin fisik dalam klaster yang menjalankan aplikasi kontainer. Komponen utama dalam worker node ada 3, yaitu kubelet, kontainer runtime, dan kube proxy. Yang ketiga ada pod. Pod adalah unit dasar dari Kubernetes yang mengelompokkan satu atau berapa kontainer yang terkait. Selanjutnya cara kerja dari Kubernetes. Yang pertama, definisi objek dari Kubernetes itu. Selanjutnya ada penjadwalan. Selanjutnya menjalankan dan mengelola aplikasi. Selanjutnya skalabilitas dan manajemen sumber daya. Yang terakhir, pemantauan dan pemecahan masalah. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.